bahasa kita itu suatu syariat peraturan yang mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan interaksi dari orang per orang, golongan ke golongan yang ada kaitannya dengan orang lain. Bukan personal, tapi ada kaitannya dengan orang lain. Maka dikatakan muamalah. Itu dua belah pihak. Apa diantaranya? Diantaranya contohnya masalah nikah. Masa nikah sendiri? Nikah ini ada hubungan sama orang lain, ada hubungan wali, ada hubungannya dengan calon istri, mas kawin, kemudian bab talak, kemudian bab, contoh lagi, kitabul buyu. Buyu itu apa? Jual beli. Itu bab jual beli yang ada interaksi dengan orang lain. Termasuk, perhatikan, termasuk bab imam dan ru'yah. Hubungan imam dan ru'yah masuk di sini. Itu kan hubungan bagaimana saya sebagai ru'yah, bagaimana sebagai imam. Bagaimana berinteraksinya. Nah ini, jadi masuknya di sini. Di muamalah sini. Nah, muamalah ini secara umum, Bapak Ibu sekalian, turun syariat muamalah secara umum itu mengatur, ditujukan untuk kemaslahatan berinteraksi itu. Tujuan umumnya supaya lancar dalam berinteraksi. Contoh, dalam perdagangan nggak boleh bohong membohongi, harus jujur, nggak boleh tipu menipu, dan lain-lain. Itu apa? Kira-kira tujuannya apa itu? Supaya hidupnya rukun, tenang. Dalam suami istri, contoh, diatur dalam kitabun nikah, bab bagaimana muasyaratun nisa, mempergauli istri, bergaul dengan istri, ngomong yang enak, ngomong yang baik, menasehati terus. Itu apa kira-kira tujuannya? Kira-kira tujuannya untuk kemaslahatan, kelestarian, ketentraman, kebahagiaan manusia itu berhubungan. Sekarang imam ru'yah, pemimpin rakyat, diatur dalam agama. Sebagai pemimpin harus adil, harus rafiq. Kepada siapa? Pada ru'yahnya. Sebagai ru'yah, taat, husnudzon, menghormat, dan lain ada aturannya. Supaya apa? Supaya hubungan ini harmonis, baik. Itu tujuannya. Nah, inilah bab jamaah. Bab jamaah dan bab keimaman selama ini masuk di sini, masuk di muamalah. Bukan masuk di sini. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini bab jamaah plus imamah ini, imam ini masuk ke sini. Ini dia yang jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Padahal ini ngatur masalah ini. Kalau ditanya wajib apa tidak? Wajib bagi yang mampu. Ada aturannya di situ. Yang tidak mampu, contohnya tidak mampu. Coba, kalau akidah ini nggak ada tawar-menawar. Kalau di sini ada tawar-menawar. Saya contohkan. Mungkin Bapak Ibu pasti ingat, insya Allah. Ketika tidak ada jamaah, jama'atul muslimin. Fa'ilam takun jama'atun wala imamun. Ketika tidak ada jama'atul muslimin, jamaahnya semua orang Islam. Dan tidak ada pemimpin tunggal dalam Islam. Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firaka kullaha, supaya uzlah. Coba, supaya uzlah. Uzlah itu apa? Memisahkan diri. Nah, kalau memang ini ke sini, nggak boleh tawar menawar, harus punya. Harus punya. Kalau nggak punya pasti kekal di neraka. Nggak mungkin Nabi suruh misahin. Wes golek, oh gue golek koncon dan bikin dan perang situ, kan gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Ketika muslimin secara umum tidak ada pemimpin satu yang tunggal, kata Nabi apa? Suruh pergi. Walau anta adda asla sajarah. Walaupun kamu harus di gunung, harus di hutan, kamu mati dalam keadaan makan akar pohon. Yang penting kamu menetapi kebenaran apa? Quran dan hadis. Gitu. Kalau memang itu standarnya akidah,
tidak akan pernah ada kemurahan. Padahal di hadis itu sangat banyak. Besok orang mendekati kiamat itu, hadis sahih dalam sahih Muslim. Ada orang itu hanya baca la ilaha illallah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, karena dia nggak kenal. Ditanya, kenapa kamu la ilaha illallah? Katanya, kami mendengar mbah-mbah kami begitu itu. Kami nggak ngerti sholat, nggak ngerti apa. Kata sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini, tunjihim minan nar. La ilaha illallah bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, coba. Padahal itu jangankan berimam, berbaik, 5 bab apalagi, nggak kenal mereka. Sholat, puasa aja nggak kenal. Terus masuk neraka mereka. Kata Rasulullah masuk surga. Nah, itu contoh. Artinya ternyata rahmat Allah itu luas untuk umat Muhammad ini. Rasulullah sampai besok bisa mensyafaati orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi, semut hitam. Tapi ojo ngandalke ngono kuwi. Kan sudah ngerti peraturan terus ngandalkan itu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sengaja tadi saya nerangkan, sengaja menentang meninggalkan ibadah padahal sudah tahu apa hukumnya. Kafir. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu iya. Kalau belum tahu kayak yang mendekati kiamat memang dia nggak tahu, atau penginsa baru belum tahu. Atau orang yang ada di mana? Di alam yang kafir, negara kafir, tidak ada pendidikannya. Kalau sekarang juga sudah susah, wong internet apa YouTube semua Islam sudah banyak. Kalau zaman dulu mungkin itu bisa ada uzur di sisi Allah. Ini bab muamalah, ya. Jadi pertanyaan gini, dalam pertemuan terakhir, salah satu yang istilahnya tuduhan untuk menjatuhkan saya dan teman-teman, itu bilang bahwa 3 orang ini, 3 syekh ini menjelaskan bahwa kewajiban jamaah itu adalah masuk dalam bab muamalah. Nah, berarti katanya, berarti ini tidak wajib. Dan berarti ini akan hilang sewaktu-waktu ibaratnya. Nah, kita balik bertanya, kita balik menyatakan, seandainya Anda ngerti apa makna muamalah, Anda pasti nggak ngomong kayak gini. Nah, ini walaupun nggak dibahasakan muamalah, ini muamalah memang. Jadi maunya itu, ini bukan muamalah, ini akidah. Kalau dibahasakan secara syariat. Jadi nggak mau di jamaah itu maunya ini akidah. Harus diyakini 100%, harus dikerjakan 100%, kalau sampai tidak berarti neraka. Itu. Padahal siapa yang menempatkan bab jamaah ke sini? Nggak ada. Dari Quran nggak ada, hadis nggak ada, ulama pun ijma'nya ulama nggak ada. Masuknya di sini. Karena apa? Karena kenyataannya adalah mengatur bagaimana berjamaah berkumpul, piye carane, bagaimana sebagai imam, itu masuknya di sini. Ini kewajiban bermuamalah dengan yang saya terangkan tadi, mulai dari khalifah, kemudian malik raja, kemudian imamul muslimin, kemudian imam golongan dan seterusnya itu. Itu berbicara masalah muamalah. Amalah. Jadi jangan ditempatkan ke akidah. Baik, sekarang kita tutup dengan akhlak dan adab. Habis itu barangkali yang kelewatan nanti tanya jawab aja. Akhlak dan adab. Gak usah dibatasi. Bisa berapa menit lagi, bisa berapa jam lagi. Akhlak dan adab sudah jelas ya. Akhlak itu kalau nyebut adab itu tingkah laku, kesopanan kita. Itu kalau akhlak ini sini, budi pekerti. Kalau adab dalam bahasa Arab itu tingkah lakunya. Ini agama mengatur ini. Bahkan dalam bab akhlak ini, ya, dalam bab akhlak ini ada yang
tinggi juga tingkatnya. Bahkan oleh Allah digandeng dengan masalah tauhid. Dengan masalah kewajiban bertauhid kepada Allah, tidak boleh syirik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Terusannya wa bil walidaini ihsana. Itu bab akhlak. Jadi akhlak itu tinggi juga pangkatnya. Ya, derajatnya dalam satu konten termasuk berakhlaknya anak kepada orang tua. Itu tinggi itu. Oleh Allah digandeng dengan masalah tauhid. Kewajiban kalian tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan esanya Allah. Itu tauhid. Terus birrul walidain. Sampai di bawahnya itu wala taqul lahuma uff. Uff menutup kepada orang tua. Wala tanharhuma. Enggak boleh membentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Itu akhlak. Islam mengatur ini semua. Jadi isinya Islam, isinya akid, isinya syariat ini. Ini yang buta sama sekali jamaah ini. Karena buta, meraba-raba. Raba-raba, oh iki benar iki. Ayo semoga iki. Iki lah pokoknya iki. Gitu tak udah. Mas, melek mas. Ini bukan hanya ini, ada lain lagi, ada macam-macam ini ada. Yang penting itu ini. Karena apa? Ini tok. Inilah ribuan muamalah ini. Masalah ini ribuan. Salah satunya adalah bab jamaah. Kok bisa hanya ini tok di posisi ini melupakan ini? Coba saya tanya, ini normal apa enggak? Ribuan kewajiban dalam muamalah. Ini ribuan. Salah satunya jamaah dan imamah. Ini tok. Pokoknya iki. Apakah ini nggak dibahas? Hadisnya dibahas, tapi nggak menjadi perhatian khusus. Soalnya apa? Salat kowe, poso kowe, zakat, haji, umroh ping pirai, tapi nek ora iki rokok kowe. Masya Allah. Ini saudara parahnya. Bisa. Ini di sini ribuan, sini ribuan, sini ribuan, sini ribuan. Dibawa ke satu yang di sini. Coba, normal nggak? Nggak normal. Padahal harusnya ini dulu, ini penentu ini. Penentu harus diupek ya ini. Harusnya. Sampai total, sampai orang itu paham betul. Karena ini penentu sekali. Inilah nggak kenal, nggak tahu. Padahal dari zaman Nabi seperti itu. Siapa terus yang salah ini? Allahu a'lam. Ini qadar. Saya Bapak Ibu kalau lihat jamaah yang di bawah nangis saya itu. Ya Allah, jamaah itu ingin surga, mereka itu nggak ngerti. Kok yang di atas ini mau dibenahi? Ayo ditoto yang benar, kok nggak mau? Ya ini cobaan. Saya dipesani oleh guru saya namanya Syekh Yahya. Kalau kamu sudah terhimpit kanan kiri, jangan pernah melihat kanan kiri, lihatlah bawah. Saya lihat jamaah. Dan jenengan semua ini loh, saya itu hati rasanya ya Allah apa ngarane yo. Dari tersayat saya. Kasihan betul. Nang di bawah. Lah gimana? Ribuan ini digiring ke sini tok. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, ini penting. Penting, siapa yang bilang nggak penting? Ini juga wajib dengan pengertian yang benar. Tapi ini bukan di sini tempatnya. Bukan di sini, bukan. Halas? Mafhum? Nah, itu yang sangat perlu diluruskan. Perlu ditakdil. Perlu dibenahi. Sekarang saya logika aja, logika gini. Logika namanya akli waqi'i. Logika dan kenyataan. Bapak Ibu saya ajak berpikir. Sekarang ya, saya tanya. Bab imam dengan jamaah itu hubungannya manusia dengan manusia apa? Manusia dengan Allah. Dengan manusia. Padahal orang mau masuk surga itu, Bapak Ibu, itu hubungannya manusia dengan Allah. Masalah ibadahnya manusia ini dengan Allah. Bapak Ibu, jelas ya? Nggak ngantuk ya? Ini coba dipahami betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
budun, kata Allah. Hubungannya manusia dengan Allah. Nah, ini manusia dengan manusia. Apa manfaatnya? Ini namanya fasilitas. Ini namanya apa ya bahasanya? Penunjang, wadah. Lah kok bisa sekarang hubungannya ini loh. Allah dengan manusia ini kok jadi nomor berapa? Seharusnya kan ini ditegakkan kalau memang mau untuk ini. Yang ada enggak? Pokoknya ke sini. Jamaah, pokoknya jamaah, pokok bayat, pokok terus gitu. Apalagi coba yang dikuatkan di jamaah, coba sebutkan. Apalagi sambung. Sambung. Ya, saya tanya, itu sambungnya orang dengan orang apa sambungnya dengan Allah? Orang dengan orang. Pada sambung dengan Allah itu apa? Salat. Salat, zikir itu sambung dengan Allah. Kenapa itu nggak diurus? Oh, bukan nggak diurus, memang diurus. Tapi kenapa itu nggak nomor satu? Karena apa? Karena nggak paham ini loh. Nggak paham ini masalahnya. Yang diangkat di sini sambungnya. Oke, kalau dibilang apa itu nggak penting? Penting. Penting. Memang kalau nggak sambung kan nggak bisa ngomong nanti. Kan nggak bisa ngasih aturan. Penting. Tapi tidak boleh ngalahkan ini. Apa? Coba apa lagi yang dikuatkan? Nah, itu. Kalau taat sudah gandengannya sama dengan taat kepada imam. Itu manusia dengan manusia apa manusia dengan Allah? Dengan manusia. Tadi persenan, coba yang nan. Itu kan sedekah, uang. Uang untuk apa? Itu mengatur kegiatan jamaah ini apa mengatur yang apa namanya langsung dengan Allah? Kan enggak. Kan masih seputar ini. Ngatur siapa yang membiayai bangun masjid, siapa, walaupun itu nanti dengan Allah. Tapi yang saya maksud itu yang langsung kan untuk meninggikan pondok, biar besar bangunannya, biar punya mobil daerahnya, biar punya ini, biar punya, kan kegiatan ini kan fasilitas. Yang aslinya apa? Ini aslinya masalah hati kita dengan Allah. Ini aslinya ini rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Betapa jauhnya pergeseran itu. Betapa jauhnya pergeseran itu. Kenapa? Karena tidak mendalami betul Quran hadis, mengartikannya, tidak ngikuti para ulama, tidak ngikuti para sahabat, tidak ngikuti para tabi'in, tidak ngikuti tabi'in, tidak mengikuti guru-guru KHN. Tidak mengikuti. Beliau ini ditamakan. Beliau ini dan dipersungguh. Nah, ini kalau yang mendengarkan belum pernah mendengarkan, mudah-mudahan Allah paling terbuka hatinya. Saya ngotot kayak gini nih, subhanallah, saya ingin membela Quran hadis, membela agama ini amanat. Saya nggak mau beban di hadapan Allah, tanggungan. Dulu setelah saya di NA, ada hal besar yang saya syukuri. Bukan sedih, saya senang malah, alhamdulillah. Dari satu sisi lain ada sedihnya. Sisi lain termasuk sedihnya karena saya melihat jenengan semua di bawah itu orang-orang belum mengerti agama betul, belum meneliti betul, cuman diarahkan kayak gitu. Itu sedih, saya sedih pol. Kalau bahagia saya pribadi, saya sudah menyampaikan. Satu, yang penting-penting itu sudah saya jelaskan. Masalah yang tadi yang saya jelaskan ini, masalah ini sudah. Berarti saya sudah gugur kewajiban. Untuk jamaah kan belum semua. Jenengan masih 7 tahun diem aja. Bahkan sekarang dipotong-potong rekaman saya dibilang, wah itu pelin-pelan. Gandeng ini kan ditabrakkan itu. Nah, kalau kepada semuanya belum. Saya besok di hadapan Allah, saya nggak boleh ya Allah, saya DNA. Itu udah selesai saya. Bukan urusan saya tuh. Tapi saya nggak putus asa, saya akan terus begini. Akan menulis, merekam, menyampaikan. Siapa yang mau kita datangi. Alhamdulillah saya tidak. Ibaratnya saya dan teman-teman saya nggak nyari. Allah paring. Bukan hanya yang di dalam jamaah ini, dari sing biyen diarani wong jaba iku lho. Sudah satu persatu alhamdulillah banyak orang mau dengan sunnah, dengan ilmu itu banyak. Saya kemarin ke Kamboja, dikira mau merebut, enggak, banyak yang
Datang ke saya bukan dari nah itulah pokoknya, bukan. Iya, mahasiswa lulusan Madinah datang minta munawalah sanad, minta kerjasama mengembangkan sunnah di sana. Insya Allah berapa bulan saya lagi nanti saya ke sana lagi. Gitu. Dikira Arab ngerebut. Sekarang lagi tokoh-tokoh mereka bilang ikut saya yang mempengaruhi. Enggak, saya enggak. Bahkan saya datang ke rumahnya diundang. Kalau diundang mereka jenderal, mereka orang, ngapain saya juga datang, orang nggak diundang. Saya datang loh diundang. Karena apa? Karena mereka penasaran. Kok bisa orang ngaji di Mekah 10 tahun, pagi, siang, malam, kok isok menyimpang ini piye ceritanya? Hari-hari pegangannya Quran, HP lo penuh hadis. HP-nya lo penuh hadis. Ini bukan pamer, ini. Mau ditunjukkan? Nggak usah. Dulu saya kalau pergi, baru pulang dari Mekah, belum ada aplikasi di HP. Itu 1 koper biasanya. Wah, geret-geret. Sekarang nggak ada, buka. Dulu. Udah ada semua. Tuh. Banyak di Jakarta. Baru ini. Kemarin saya hari apa? Mas? Sabtu ya, Sabtu. Minggunya, sampai harus balik di sini. Minggunya itu beberapa imam masjid di Jakarta Selatan tuh, yang mereka juga sudah ngajikan sunnah, tuh datang. Malah saya minta munawalah, minta penjelasan akidah, ya kita udah terbuka untuk semuanya. Nah kalau ditanya besok, kenapa amanatmu untuk jamaah sing bayari awakmu? Sehingga kulo, saya dilarang ya Allah. Nggak bisa, saya bisanya ya itu lewat YouTube, lewat tulisan itu. Misalnya siapa yang dibuka, alhamdulillah ini ya terus. Ya, Pasuruan bertambah, Bondowoso bertambah, Probolinggo bertambah, Banyuwangi bertambah terus ini. Nah, Malang bertambah. Ya, silahkan ditulis. Saya enggak, saya hanya menyiapkan diri memberikan ilmu bagi yang mau. Itu aja. Ya, aduh.